Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Karena kakak nggak tahu ya kalian nontonnya kapan dan mungkin kalian sambil ngapain gitu. Tapi mudah-mudahan semangat untuk belajar setiap harinya tetap terjaga dan sehat selalu. Oke, mungkin karena kali ini merupakan pertama kali kita melakukan pembelajaran, dari kalian mungkin belum ada yang mengetahui nama kakak siapa. Ini kita manggilnya teman-teman dan kalian juga boleh manggil dengan Kak Dina aja, oke? Biar kita makin akrab karena sebenarnya umur kita juga nggak beda jauh kayaknya. Oke, teman-teman, pada kali ini sebetulnya kita akan flashback ke belakang untuk melihat masa lalu gitu. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa masa lalu biarlah berlalu katanya. Jangan diingat-ingat. Tapi untuk materi kali ini kita sangat-sangat perlu untuk melihat ke masa lalu tersebut. Karena apa? Karena yang akan kita lihat, masa lalu yang akan kita pelajari ialah mengenai dakwah yang dihadapi dari segi tantangan dan juga rintangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu, penting untuk kita ketahui. Oke, mungkin di sini ada yang tahu kenapa kita penting dan perlu mengetahui rintangan serta tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dalam segi berdakwahnya. Coba. Iya, betul banget. Karena untuk menambah kecintaan kita terhadap beliau salah satunya dan untuk eh, mengetahui bahwa Rasulullah itu sangat-sangat berjuang memperjuangkan Islam untuk merdeka dan diakui oleh banyak orang. Gitu. Sekarang udah tahu ya kenapa kita harus dan penting untuk mempelajari, memahami materi ini. Nah, mungkin kita langsung next aja ke pembahasan kita lebih dalam dan kayaknya mungkin teman-teman udah nggak sabar nih buat belajar akan materi itu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, yakni mengenai rintangan dan juga tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dalam dakwahnya, alangkah lebih baiknya kalau kita itu mengetahui sebab ataupun alasan gitu, mengapa bahwa Rasulullah ini mendapat berbagai macam rintangan dan juga tantangan tersebut dalam berdakwah. Setidaknya terdapat 3 poin yang bisa kalian lihat sendiri dengan seksama di layar handphone. Untuk alasan yang pertama, karena Rasulullah ini telah melakukan dakwah secara terang-terangan, yang mana kaum kafir Quraisy sudah tidak menyukai Islam dari dulu. Kemudian setelah mengetahui bahwa Rasulullah ini telah melakukan dakwah secara terang-terangan, makin jadilah kaum kafir Quraisy ini tidak menyukai Islam. Semakin tidak menyukai Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Rasulullah SAW ini mengajak kaum kafir Quraisy untuk sama-sama masuk Islam. Sudah dari dulu tidak menyukai, kemudian diajak untuk masuk Islam. Semakinlah menjadi-jadi, yang mana dampak dari hal tersebut itu menjadikan kaum kafir Quraisy ini menyusun rencana, menyusun strategi untuk menggagalkan dakwah Nabi Muhammad, yang mana melalui berbagai macam tantangan dan juga rintangan yang akan kita bahas selanjutnya. Gitu ya. Jadi, tadi ada berapa? Ada 3 alasan dari mengapa Rasulullah ini mendapat berbagai macam tantangan dan juga rintangan. Yang pertama tadi, karena Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Kemudian yang kedua, karena Rasulullah juga mengajak kaum kafir Quraisy untuk sama-sama masuk Islam. Dan dampaknya yang ketiga, kaum kafir Quraisy ini semakin menjadi-jadi, membenci Islam, membenci Nabi Muhammad, dan tentu membenci dakwahnya. Oke? Paham ya sampai sini? Baru kemudian sekarang kita bahas berbagai macam tantangan dan juga rintangannya. Perlu diingat sebelumnya teman-teman, bahwasannya terdapat 6 poin setidaknya dalam bentuk-bentuk ataupun macam-macam tantangan dan juga rintangan yang dilalui oleh Rasulullah ini. Pertama, penghinaan, ancaman, serta siksaan yang diterima oleh Rasulullah dari orang-orang kafir Quraisy tersebut. Contohnya, Rasulullah pernah dikatakan sebagai orang gila. Bahkan, beliau pun pernah dikatakan sebagai tukang sihir. Tidak hanya itu, rumah beliau pun pernah dilempari oleh sampah dan juga bahkan oleh kotoran-kotoran domba. Bisa teman-teman bayangkan semuanya,
betapa keji dan tidak manusiawinya orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya Rasulullah saja yang mendapatkan hal-hal yang menyakitkan tersebut. Bahkan para pengikutnya, yakni orang-orang Islam, juga mendapatkan perlakuan yang sama. Seperti contoh, Bilal bin Rabah. Beliau dijemur di bawah teriknya matahari oleh majikannya sendiri. Bahkan tidak hanya itu, Bilal bin Rabah pun sambil dilempari oleh batu di atas badannya. Sangat-sangat sungguh menyedihkan teman-teman semuanya jika kita melihat kepada perjuangan orang-orang Islam termasuk di dalamnya Rasulullah pada saat itu. Poin yang kedua, yakni mempengaruhi para pimpinan negara untuk menolak kehadiran Islam. Jadi para kaum kafir Quraisy ini tidak hanya membenci kaum muslimin secara mereka saja, tetapi juga mengajak orang-orang termasuk pimpinan negara untuk sama-sama membenci Islam. Seperti contohnya, ketika sebagian para sahabat melakukan hijrah ke Habsyi, kemudian para kaum kafir Quraisy ini mendatangi, menghadap pimpinan ataupun raja dari Habsyi ini dengan menyampaikan berbagai macam informasi ataupun berita yang tidak mengenai Islam. Akan tetapi, untungnya di sini Islam yang menang dan raja dari Habsyi ini memberikan jaminan kepada umat Islam bahwa mereka akan mendapatkan hidup yang tentram di negaranya. Lalu kemudian poin yang ketiga, para kaum kafir Quraisy ini mencoba membujuk Rasulullah melalui harta, kedudukan, dan juga wanita. Jadi gak salah kalau ada kata-kata harta tahta wanita. Bahwasannya hal ini juga memang sudah dilakukan pada zaman dahulu oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah. Dan selanjutnya, yakni poin keempat, bahwasannya kaum kafir Quraisy ini mengajak Nabi Muhammad untuk saling bertukar sesembahan. Yang mana kaum kafir Quraisy ini mengatakan bahwa jikalau engkau, wahai Muhammad, bersedia untuk menyembah Lata dan juga Uzza, yakni Tuhan kami berupa patung, maka kami pun akan melakukan hal demikian kepada Tuhanmu. Kami akan menyembah Tuhanmu untuk beberapa hari kemudian seperti apa yang kamu lakukan. Akan tetapi, tentunya hal ini ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah melalui firman Allah berdasarkan Quran surah. Coba, ada yang tahu nggak Quran surah apa? Pastinya ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian karena sudah sering terdengar gitu. Ya, melalui firman Quran surah Al-Kafirun ayat 1-3. Yang kurang lebih bunyinya adalah, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan begitupun kamu tidak akan pernah menyembah apa yang kami sembah. Lalu kemudian poin yang keenam atau poin yang terakhir, yang mana kaum kafir Quraisy ini mengasingkan Bani Hashim serta Bani Muthalib gitu, melakukan pemboikotan terhadap mereka. Jadi setiap penduduk Mekah tidak boleh bertransaksi, baik itu jual beli, menikah atau dinikahi, apapun segala bentuknya, bentuk interaksi dengan mereka berdua itu dilarang. Bahkan pengumuman tersebut ditempel di depan gerbang pintu Ka'bah sehingga semua orang melihatnya, dan ada aturan ataupun sanksi yang dikenakan apabila orang tersebut melanggar gitu, yang mana sanksi tersebut tentunya sangat berat. Jadi itulah berbagai macam bentuk hambatan dan juga rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Coba kita ulas sedikit ya untuk memperkuat ingatan kita agar tidak lupa. Tadi yang pertama apa? Coba rintangan yang dihadapi dan tantangan oleh Rasulullah dalam dakwahnya. Yang pertama adalah penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Kemudian yang kedua, ia mempengaruhi pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, serta wanita. Yang keempat adalah kaum kafir Quraisy menawarkan untuk bertukar sesembahan. Kemudian yang kelima adalah menghasut masyarakat Mekah sekaligus juga memprovokasi paman Nabi Muhammad yakni Abu Thalib. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pengasingan dan pemboikotan terhadap Bani Hashim serta Bani Muthalib.
mungkin dicukupkan sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Next, kita pasti akan membahas lagi materi-materi yang lebih seru. Tetap jaga semangatnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.